Kisah Suhaib bin Sinan. Ia dilahirkan dalam lingkungan kesenangan dan kemewahan. Bapaknya menjadi hakim dan wali kota, Ubuilah, sebagai pejabat yang diangkat oleh Kisra atau Maharaja Persia. Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak, jauh sebelum datangnya agama Islam. Dan di istananya yang terletak di pinggir sungai Efrat ke arah Hilir, Jazirah, dan Mosul, anak itu hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Pada suatu ketika, negeri itu menjadi sasaran orang-orang Romawi yang datang menyerbu dan menawan sejumlah penduduk, termasuk diantaranya Suhaib bin Sinan. Ia diperjualbelikan oleh saudagar-saudagar budak belian, dan perkelanaannya yang panjang berakhir di kota Mekah, yakni setelah menghabiskan masa kanak-kanak dan permulaan masa remajanya di negeri Romawi, hingga lidah dan dialeknya telah menjadi lidah dan dialek Romawi. Majikannya tertarik akan kecerdasan, kerajinan dan kejujurannya, hingga Suhaib dibebaskan dan dimerdekakannya, serta diberinya kesempatan untuk dapat berniaga bersamanya. Maka pada suatu hari, Ammar bin Yasir mengisahkan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Saya berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di muka pintu rumah Arkam, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalamnya. "Hendak kemana kamu?" tanya saya kepadanya. "Dan, kamu hendak kemana?" jawabnya. "Saya hendak menjumpai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan ucapannya," kata saya. "Saya juga hendak menjumpainya," ujarnya pula. Demikianlah kami masuk ke dalam, dan Rasulullah menjelaskan tentang akidah agama Islam kepada kami. Setelah kami meresapi apa yang dikemukakannya, kami pun menjadi pemeluknya. Kami tinggal di sana sampai petang hari. Lalu dengan sembunyi-sembunyi kami keluar meninggalkannya. Jadi Suhaib telah tahu jalan ke rumah Arkam. Artinya ia telah mengetahui jalan menuju petunjuk dan cahaya, juga ke arah pengorbanan berat dan tebusan besar. Maka melewati pintu kayu yang memisah bagian dalam rumah Arkam dari bagian luarnya, tidak hanya berarti melangkahi bandul pintu semata, tetapi hakikat adalah melangkahi batas-batas alam secara keseluruhan. Yakni alam lama dengan segala apa yang diwakilinya baik berupa keagamaan dan akhlak, maupun berupa peraturan yang harus dilangkahinya, menuju alam baru dengan segala aspek dan persoalannya. Melangkahi bandul pintu rumah Arkam yang lebarnya tidak lebih dari 1 kaki, pada hakikat dan kenyataannya adalah melangkahi bahaya besar luas dan lebar. Maka menghampiri rintangan itu maksud kita bandul tersebut memaklumkan datangnya suatu masa yang penuh dengan tanggung jawab yang tidak enteng. Apalagi bagi fakir miskin, budak belian dan orang perantau, memasuki rumah Arkam itu artinya tidak lain dari suatu pengorbanan yang melampaui kemampuan yang lazim dari manusia. Sahabat kita Suhaib adalah anak pendatang atau orang perantau, sedang sahabat yang berjumpa dengannya di ambang pintu rumah tadi, yakni Ammar bin Yasir adalah seorang miskin. Tetapi kenapa keduanya itu berani menghadapi bahaya, dan kenapa mereka bersiap sedia untuk menemuinya? Nah, itulah dia panggilan iman yang tak dapat dibendung. Dan itulah dia pengaruh kepribadian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kesan-kesannya telah mengisi hati orang-orang baik dengan hidayah dan kasih sayang. Dan itulah dia daya pesona dari barang baru yang bersinar cemerlang, yang telah memukau akal pikiran yang muak melihat kebasian barang lama, bosan dengan kesesatan dan kepalsuannya. Dan di atas semua ini, itulah rahmat dari Allah Ta'ala yang dilimpahkannya kepada siapa yang dikehendakinya, serta petunjuknya yang diberikan kepada orang yang kembali dan menyerahkan diri kepadanya. Suhaib telah menggabungkan dirinya dengan kafilah orang-orang beriman. Bahkan ia telah membuat tempat yang luas dan tinggi dalam barisan orang-orang yang teraniaya dan tersiksa. Begitu pula dalam barisan para dermawan dan penanggung uang tebusan. Pernah diceritakan keadaan sebenarnya yang membuktikan rasa tanggung jawabnya yang besar sebagai seorang muslim yang telah bayat kepada Rasulullah, dan bernaung di bawah panji-panji agama Islam, katanya. "Tiada suatu perjuangan bersenjata yang diterjuni Rasulullah, kecuali pastilah aku menyertainya. Dan tiada suatu bayat yang dialaminya, kecuali tentulah aku menghadirinya. Dan tiada suatu pasukan bersenjata yang dikiriminya kecuali aku termasuk sebagai anggota rombongannya. Dan tidak pernah beliau bertempur baik di masa-masa pertama Islam atau di masa-masa akhir, kecuali aku berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan kaum muslimin di hadapan mereka pasti aku akan menyerbu paling depan, demikian pula kalau ada yang dicemaskan di belakang mereka, pasti aku akan mundur ke belakang, serta aku tidak sudi sama sekali membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam jangkauan musuh sampai ia kembali menemui Allah."
Suatu gambaran keimanan yang istimewa dan kecintaan yang luar biasa. Sungguh, Suhaib, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi semua sahabatnya, layak untuk mendapatkan keunggulan iman ini, semenjak ia menerima cahaya ilahi dan menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saat itu hubungannya dengan dunia dan sesama manusia, bahkan dengan dirinya pribadi mendapatkan corak baru. Jiwanya telah tertempa menjadi keras dan ulet, zuhud tak kenal lelah, hingga dengan bekal tersebut ia berhasil mengatasi segala macam peristiwa dan menjinakkan mara bahaya. Dan sebagaimana telah kita kemukakan dulu, ia selalu menghadapi segala akibat dan risiko dengan keberanian luar biasa. Ia tak hendak mundur dari segala pertempuran atau mengucilkan diri dari bahaya, sedang kegemarannya dialihkannya dari menumpuk keuntungan kepada memikul tanggung jawab, dari menikmati kehidupan kepada mengarungi bahaya dan mencintai maut. Hari-hari perjuangannya yang mulia dan cintanya yang luhur itu diawali pada saat hijrahnya. Pada hari itu ditinggalkannya segala emas dan perak serta kekayaan yang diperolehnya sebagai hasil perniagaan selama berbilang tahun di Mekah. Semua kekayaan ini, yakni segala yang dimilikinya, dilepaskan dalam sekejap saat tanpa berpikir panjang atau mundur maju. Ketika Rasulullah hendak pergi hijrah, Suhaib mengetahuinya, dan menurut rencana ia akan menjadi orang ketiga dalam hijrah tersebut, di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi, orang-orang Quraisy telah mengatur persiapan di malam harinya untuk mencegah kepindahan Rasulullah. Suhaib terjebak dalam salah satu perangkap mereka, hingga terhalang untuk hijrah untuk sementara waktu, sementara Rasulullah dengan sahabatnya berhasil meloloskan diri atas berkah Allah Ta'ala. Suhaib berusaha menolak tuduhan Quraisy dengan jalan bersilat lidah, hingga ketika mereka lengah ia naik ke punggung untanya, lalu dipacunya hewan itu dengan sekencang-kencangnya menuju Sahara luas. Tetapi Quraisy mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya dan usaha itu hampir berhasil. Tapi demi Suhaib melihat dan berhadapan dengan mereka ia berseru katanya, "Hai orang-orang Quraisy, kalian sama mengetahui bahwa saya adalah ahli panah yang paling mahir. Demi Allah, kalian takkan berhasil mendekati diriku, sebelum saya lepaskan semua anak panah yang berada dalam kantong ini, dan setelah itu akan menggunakan pedang untuk menebas kalian, sampai senjata di tanganku habis semua. Nah, majulah ke sini kalau kalian berani. Tetapi kalau kalian setuju, saya akan tunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku, asal saja kalian membiarkan daku." Mereka sama tertarik dengan tawaran terakhir itu, dan setuju menerima hartanya sebagai imbalan dirinya, kata mereka. "Memang, dahulu waktu kamu datang kepada kami, kamu adalah seorang miskin lagi papa. Sekarang hartamu menjadi banyak di tengah-tengah kami hingga melimpah ruah. Lalu kami hendak membawa pergi bersamamu semua harta kekayaan itu." Suhaib menunjukkan tempat disembunyikan hartanya itu, hingga mereka membiarkannya pergi sedang mereka kembali ke Mekah. Dan suatu hal yang aneh ialah bahwa mereka mempercayai ucapan Suhaib tanpa bimbang atau bersikap waspada, hingga mereka tidak meminta suatu bukti, bahkan tidak meminta agar ia mengucapkan sumpah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kedudukan Suhaib di mata mereka, sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Suhaib melanjutkan lagi perjalanan hijrahnya seorang diri tetapi berbahagia, hingga akhirnya berhasil menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Waktu itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, ketika dengan tidak diduga Suhaib mengucapkan salamnya. Dan demi Rasulullah melihatnya, beliau berseru dengan gembira, "Beruntung perdaganganmu, hai Abu Yahya." Dan ketika itu juga turunlah ayat, "Dan di antara manusia ada yang sedia menebus dirinya demi mengharapkan keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Memang, Suhaib telah menebus dirinya yang beriman itu dengan segala harta kekayaan. Ia mengumpulkan harta kekayaan itu dengan menghabiskan masa mudanya, ya seluruh usia mudanya, dan sedikit pun ia tidak merasa dirinya rugi. Apa artinya harta, emas, perak dan seluruh dunia ini? Asal imannya tidak terganggu, hati nuraninya berkuasa dan kemauannya menjadi raja. Ia amat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping kesalihan dan ketakwaannya, Suhaib adalah seorang periang dan jenaka. Pada suatu hari Rasulullah melihat Suhaib sedang makan kurma dan salah satu matanya bengkak. Tanya Rasulullah kepadanya sambil tertawa, "Kenapa kamu makan kurma sedang sebelah matamu bengkak?" "Apa salahnya?" ujar Suhaib, "saya memakannya dengan mata yang sebelah lagi." Suhaib adalah pula seorang pemurah dan dermawan. Tunjangan yang diperolehnya dari Baitul Mal dibelanjakan semuanya di jalan Allah,
yakni untuk membantu orang yang kemalangan dan menolong fakir miskin dalam kesengsaraan, memenuhi firman Allah Ta'ala. Dan diberikannya makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Sampai-sampai kemurahannya yang amat sangat itu mengundang peringatan dari Umar, katanya kepada Suhaib. Saya lihat kamu banyak sekali mendermakan makanan hingga melewati batas. Jawab Suhaib, sebab saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang suka memberi makanan. Dan setelah diketahui kehidupan Suhaib berlimpah ruah dengan keutamaan dan kebesaran, maka dipilihnya oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam bagi kaum muslimin dalam salat mereka, merupakan suatu keistimewaan dan kecemerlangan. Tatkala Amirul Mukminin diserang orang sewaktu melakukan salat subuh bersama kaum muslimin, maka disampaikannyalah pesan dan kata-kata akhirnya kepada para sahabat. Katanya, hendaklah Suhaib menjadi imam kaum muslimin dalam salat. Ketika itu Umar telah memilih 6 orang sahabat yang diberi tugas untuk mengurus pemilihan khalifah baru. Dan khalifah kaum musliminlah yang biasanya menjadi imam dalam salat-salat mereka. Maka siapakah yang akan bertindak sebagai imam dalam saat-saat vakum antara wafatnya Amirul Mukminin dan terpilihnya khalifah baru itu? Tentulah Umar, apalagi dalam saat-saat seperti itu, yakni ketika ruhnya yang suci hendak berangkat menghadap Allah, akan berpikir 1000 kali sebelum menjatuhkan pilihan fa. Maka kalau ia telah memutuskan pilihannya, tentulah tak ada orang yang lebih beruntung dan memenuhi syarat dari orang yang dipilihnya itu. Dan Umar telah memilih Suhaib. Dipilihnya untuk menjadi imam untuk kaum muslimin menunggu munculnya khalifah baru yang akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan ketika ia memilihnya, bukan tidak tahu bahwa lidah Suhaib adalah lidah asing. Maka peristiwa ini merupakan kesempurnaan karunia Allah terhadap hambanya yang solih, Suhaib bin Sinan. Suhaib meninggal di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Saat itu usianya 70 tahun. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya dan menempatkannya di surga yang penuh dengan kebahagiaan.